Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Ardelene Bioti, dan teman-teman saya. Kami dari kelas 11C Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Di sini kami akan membacakan teks ceramah yang bertemakan pembukaan lahan sustainable. ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil System merupakan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian. Kebijakan ini diambil sejak tahun 2009 untuk membuat minyak kelapa sawit dari Indonesia memiliki daya saing yang besar di pasar global. Sertifikasi ISPO memang sudah ada sejak tahun 2009, namun tidak semua lembaga atau pengelola perkebunan mengikutinya. Akhir pada tahun 2020, peraturan baru yang lebih ketat muncul, yakni Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020, yang berisi tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 ini merupakan respon instansi tersebut untuk melaksanakan ketentuan pada 10 pasal 1 dan peraturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi ISPO, sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Dengan demikian, dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 juga berupaya untuk memperbarui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 yang mengatur hal-hal serupa. Melalui Peraturan Presiden yang dikeluarkan pada Maret tahun 2020 lalu, Presiden menyebutkan bahwa aturan ini dibuat untuk beberapa tujuan, yaitu yang pertama yaitu memastikan dan meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus sesuai dengan standar yang dikeluarkan ISPO. Yang kedua, program sertifikasi dilakukan untuk meningkatkan standar pengelolaan kelapa sawit di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan keberterimaan dan daya saing di pasar global. 3. Meningkatkan percepatan penurunan emisi gas rumah kaca atau karbon dengan menggunakan bahan bakar non-fosil. Kelapa sawit yang melimpah adalah aset untuk menghasilkan minyak yang bisa diolah jadi biodiesel atau produk serupa. Badan Statistik BPS mencatat perkebunan besar di Indonesia didominasi oleh tanaman kelapa sawit pada tahun 2020 yang jumlahnya mencapai 8,9 juta hektar, naik hampir 300.000 hektar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,6 juta hektar. Ada beberapa provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu pertama ada Riau yang memiliki luas perkebunan sawit terluas di Indonesia, yaitu 3,4 juta hektar. Provinsi ini juga memiliki kebun kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan yang mencapai luas 1.389.816 hektar. Yang kedua ada Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah merupakan salah satu langganan bencana alam, hutan, kebakaran, dan lahan berulang di Indonesia. Provinsi ini memiliki kebun kelapa sawit ilegal seluas 816.099 hektar. Yang ketiga ada Sumatera Utara. Data Kementerian Pertanian 2019 mencatat luas perkebunan sawit di Sumatera Utara mencapai 1,66 juta hektar. Sementara itu, luas kebun kelapa sawit di kawasan hutannya adalah 300.122 hektar. Yang keempat ada Sumatera Selatan. Kementerian Pertanian 2019 mencatat Sumatera Selatan memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 1,22 juta hektar. Analisis kolaborasi Betahita dan Auriga menghitung terdapat 212.129 hektar kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Yang kelima ada Jambi, sebanyak 27% atau 1,8 juta hektar. Lahan di Jambi merupakan perkebunan kelapa sawit luas. Provinsi itu sendiri 4,9 juta hektar, sementara itu kebun sawit ilegalnya mencapai 159.893 hektar. Yang keenam ada Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 1,89 juta hektar. Sementara itu luas kebun sawit di dalam kawasan hutannya mencapai 189.121 hektar. Yang terakhir atau yang ketujuh ada Kalimantan Timur. Selain penuh dengan izin usaha pertambangan, Kalimantan Timur juga memiliki perkebunan kelapa sawit dengan izin seluas 1,2 juta hektar. Sementara itu luas perkebunan kelapa sawit di dalam kawasannya mencapai 81.335 hektar.
Auditor bekerja untuk melakukan penilaian terkait dengan kualitas dari pekerjaan pengelolaan hingga penggunaan sumber daya manusia yang sesuai dengan aturan. Adanya auditor internal ini akan membantu sebuah perusahaan dalam menstabilkan kondisinya sesuai dengan syarat ISPO. Sebuah perusahaan pengelolaan kebun kelapa sawit yang tidak bergabung dengan kelompok harus memiliki setidaknya 2 auditor internal. Mereka akan bekerja dalam setahun penuh untuk menilai kelayakan. Dari auditor ini, perusahaan tersebut akan terselamatkan dari pencabutan sertifikasi ISPO yang berbuntut pada usaha tidak boleh berjalan. Kalau sebuah usaha memiliki cukup banyak gabungan perusahaan kecil dalam mengelola kebun kelapa sawit, auditor internal yang harus dimiliki setidaknya 5 atau bahkan lebih. Sesuai dengan Permen nomor 11 tahun 2015, pembelakuan ISPO kepada seluruh pengelola kebun kelapa sawit akan mencegah penyalahgunaan lahan hingga kerusakan lain. Pemerintah dan lembaga dapat memberikan pengawasan dan sanksi kepada pengelola perkebunan yang nakal. Indonesia memiliki jutaan hektar perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar kebun ini berada di Sumatera dan Kalimantan. Lahan-lahan yang jumlahnya banyak ini harus diatur dengan baik agar tetap memberikan dampak sosial ekonomi tanpa harus merusak lingkungan sekitarnya, apalagi merambah ke hutan lindung. Sertifikasi ISPO perkebunan kelapa sawit Indonesia terbaru akan menjamin banyak sektor. Jadi tidak akan ada lagi perusahaan yang main nakal karena ada auditor yang akan menilai usaha yang dijalankan. ISPO dibuat untuk meningkatkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia dengan berpartisipasi dalam program pengurangan emisi karbon dan peningkatan perhatian perusahaan sawit terhadap isu lingkungan. Sertifikasi ISPO bersifat wajib dan menjadi persyaratan mutlak mulai dari ekspor CPO ke luar negeri. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi pengusaha bandel yang melakukan pelanggaran usaha baik dari sisi hukum ataupun sisi lingkungan hidup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ceramah dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.